Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan presentasi kami, teman-teman semua bisa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Video presentasi ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Fitri, sebagai moderator dengan NIM 2011011341 dari jurusan Tarbiyah Reguler A, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. Kemudian Asih Dwi Lestari sebagai pemateri 1 dengan NIM 2011011333 dari jurusan Tarbiyah Reguler A, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. Yang terakhir, Laila Lufiah sebagai pemateri 2 dengan NIM 2011011345 dari jurusan Tarbiyah Reguler A, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul menganalisis kesalahan penulisan ejaan pada soal akidah akhlak kelas 1 SD. Baiklah, langsung saja kepada pemateri 1 dan pemateri 2 dipersilahkan. Pendahuluan. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia. Namun, pemerintah saat ini meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Analisis kesalahan membandingkan bahasa ibu dengan bahasa sasaran, sedangkan analisis kontras membandingkan antara bahasa ibu dengan bahasa sasaran. Penyimpangan terhadap kaidah kebahasaan yang dilakukan pembelajar dapat disebut dengan kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan dimaksudkan supaya para pengajar mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pembelajar, memperbaiki metode atau teknik pengajarannya, serta merencanakan sistem pengajaran bahasa yang dipelajari dengan baik. Kesalahan berbahasa terkait dengan pemahaman tentang tata bahasa. Selain bermanfaat bagi pengajar, pembelajar pun diberikan kesempatan untuk memahami kesalahan-kesalahan yang sering terjadi sehingga dapat membantu dalam mempelajari bahasa sasaran tersebut. Ada perbedaan antara mistake dan error. Sebelum melakukan analisis, harus diketahui perbedaan antara error atau kesalahan dan mistake atau kekeliruan. Error terjadi secara sistematis dan berulang-ulang, sehingga tidak mudah untuk diperbaiki dengan kesadaran pembelajar. Sebaliknya, mistake atau kekeliruan merupakan perbuatan yang dapat diperbaiki oleh pembelajar karena terjadinya mistake disebabkan oleh masalah psikologis seperti kelelahan atau kurang perhatian terhadap penggunaan bahasa yang benar. Ciri kekeliruan adalah sesuatu yang tidak sengaja diutarakan oleh seorang penutur dan dapat dengan mudah diperbaiki oleh penutur. Hal itu bukan disebabkan oleh penerapan tata bahasa yang salah. Sebaliknya, kesalahan yang dibuat oleh pembelajar secara reguler dan sistematis hanya dapat diperbaiki oleh penutur aslinya atau orang yang menguasai bahasa sasaran tersebut. Mengenai taksonomi siasat permukaan atau survei strategi taksonomi, yaitu 1. Menyoroti cara struktur-struktur butir itu bernilai penting. 2. Menambahkan sesuatu yang tidak perlu. 3. Salah memformasikan butir-butir. Atau 4. Salah menyusun butir-butir tersebut.
Secara garis besar, kesalahan-kesalahan yang terkandung dalam taksonomi siasat permukaan ini adalah 1. Penghilangan atau omission, 2. Penambahan atau addition, 3. Salah formasi atau misformation, dan 4. Salah susun atau misordering. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu penelitian atau analisis yang berkenaan dengan masalah yang dianalisis. Metode analisis data dapat dijelaskan dalam langkah-langkah penentuan kesalahan sebagai berikut. Pertama, meneliti semua kalimat dalam data yang telah dikumpulkan, baik kalimat yang benar maupun kalimat yang salah. Untuk melihat bentuk-bentuk bahasa yang digunakan, membelajar secara keseluruhan. Kedua, membedakan kalimat yang salah dan benar berdasarkan kaidah penggunaan bahasa sasaran, sebagaimana digunakan oleh penutur asli bahasa sasaran. Ketiga, memperbaiki kesalahan dengan catatan bahwa arti atau kalimat harus tetap sama. Keempat, mengklarifikasi tipe kesalahan ke dalam penentuan kategori, yakni kesalahan dalam kategori frasa dan klausa. Metode penyajian data dari hasil penelitian ini akan disajikan secara formal dan informal. Metode informal berupa hasil penelitian akan dibahas secara deskriptif kualitatif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan metode formal berupa hasil penelitian ini akan dikemukakan dengan bagan, tabel, dan lambang. Hasil dan pembahasan. Di sini kita membahas tentang kesalahan penggunaan tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem, suara, atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk mewujudkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembaca. Di sini kita ambil tanda baca titik, yang mana tanda baca titik ini digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Yang kedua, tanda elipsis adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat penurunan volume menuju kesenyapan. Tanda ini pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, jumlah titik 4 buah. Selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat setelah petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Yang ketiga yaitu penambahan tanda baca. Penambahan tanda baca yang dimaksud yaitu penambahan tanda baca koma. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Dan penambahan tanda baca yang kedua yaitu tanda seru.
di mana tanda ini digunakan untuk penegasan dalam suatu kalimat pernyataan. Tanda seru juga disebut tanda baca. Perhatikan contoh soal esai berikut ini. Lihatlah kalimat perintah yang digaris bawahi. Penulisan kata yang benar yaitu pada kalimat perintah di atas. Kesalahan yang pertama kita analisis yaitu penulisan tanda titik, yang mana tanda titik ini dipakai di belakang huruf. Yang kedua, penulisan huruf kapital, di mana huruf pertama untuk mengawali sebuah kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, penulisan tanda hubung. Tanda hubung di sini ini untuk menghubungkan dua kalimat. Dan yang terakhir, penambahan tanda baca pada kalimat perintah, di mana pada kalimat perintah seharusnya ada penambahan tanda seru, di mana tanda ini merupakan penegasan untuk kalimat perintah ini. Kemudian kita menganalisis pada soal esai nomor 1, karena rata-rata kesalahan pada soal tersebut sama. Jadi kami ambil nomor 1 sebagai sampel. Penulisan kata yang benar yaitu di sini kesalahan yang pertama yaitu penulisan tanda titik, yang mana tanda titik ini dipakai di belakang angka. Yang kedua, penulisan huruf kapital, di mana huruf pertama untuk mengawali sebuah kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, penulisan tanda elipsis, karena tanda elipsis dipakai untuk kalimat pertanyaan dan tanda titiknya ada 4. Titik keempat merupakan akhir kalimat. Selanjutnya, perhatikan kalimat perintah yang digaris bawahi. Penulisan kata yang benar yaitu kesalahan yang pertama, penulisan tanda titik, di mana tanda titik ini dipakai di belakang huruf. Yang kedua, penulisan huruf kapital, di mana huruf pertama untuk mengawali sebuah kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, penulisan tanda koma, di mana tanda ini sebagai jeda di antara A, B, atau C. Yang terakhir, penambahan tanda baca pada kalimat perintah, di mana pada kalimat perintah seharusnya ada penambahan tanda baca seru, di mana tanda ini merupakan penegasan untuk kalimat perintah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang kami analisis yaitu penulisan tanda baca. Tanda baca yang kami analisis tadi itu ada 2, yaitu tanda baca titik dan tanda elipsis. Kemudian penulisan huruf kapital, dan yang terakhir penambahan tanda baca. Penambahan yang kami maksud yaitu penambahan tanda koma dan penambahan tanda seru pada kalimat perintah. Ini lampiran soal yang kami analisis. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi kami.
Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.